Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bab 1 ruang lingkup biologi. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri, saya Muhammad Putra Albiansyah dari kelas 10 MIPA 4. Nah, yang ingin saya jelaskan pada indikator pertama yaitu menunjukkan kedudukan dan keterkaitan biologi dengan ilmu yang lain. Keterkaitan biologi dengan ilmu yang lain seperti arkeologi yang mempelajari tentang susunan tulang, geografi yang berkaitan dengan tinggi rendah di suatu daerah itu berkaitan dengan seseorang bernafas, sosiologi saat tubuh seseorang tercipta memiliki DNA dan sel namun memiliki sifat yang berbeda, fisika penyatuan dua cabang ini menghasilkan keterkaitan yaitu tentang ilmu penyakit dan penanggulangannya, kimia, biokimia itu memiliki keterkaitan yang misalnya adalah karbon dioksida, air, dan klorofil. Nah, ada juga keterkaitan matematika. Apa sih keterkaitan biologi dan matematika? Nah, di sini saya akan menjelaskan keterkaitan biologi dan matematika adalah sama-sama memakai logika dan menganalisa perhitungan secara sistematis. Kedudukan ilmu biologi dengan ilmu yang lain itu sejajar karena saling melengkapi. Nah, pada indikator kedua, saya ingin mengidentifikasi urutan sistematika metode ilmiah. 1. Perumusan masalah. 2. Observasi. 3. Hipotesis. 4. Eksperimen. 5. Menarik kesimpulan. Nah, pada di indikator ketiga adalah jelaskan manfaat hasil pemecahan masalah biologi dengan metode ilmiah. Nah, sesuai yang di atas, manfaatnya adalah 1. Membantu memecahkan permasalahan. 2. Menguji hasil penelitian orang lain sehingga diperoleh kebenaran yang objektif. 3. Memecahkan atau menemukan jawaban rahasia alam yang sebelumnya masih teka-teki. Nah, lanjut ke bab 2 yaitu keanekaragaman hayati. Pada indikator pertama, saya ingin mempresentasikan konsep keunikan hutan hujan tropis. Keunikan hutan hujan tropis terletak pada kekayaan spesies di Indonesia, sehingga kita harus memiliki cara untuk melestarikan kelestarian hutan. Jenis pohon di hutan hujan tropis Indonesia lebih banyak daripada di hutan hujan tropis di beberapa negara. Memang salah satu ciri hutan hujan tropis adalah vegetasinya yang beragam. Di Indonesia sendiri, pohonnya bisa mencapai 50 meter dengan daun hijau sepanjang tahun. Nah, pada indikator kedua, saya ingin menentukan tingkat takson pada sistem klasifikasi makhluk hidup. 1. Kingdom atau regnum. Tingkatan takson paling tinggi yang mencakup unit makhluk hidup dalam jumlah besar berdasarkan ciri paling umum yang dimiliki. Yang kedua, phylum atau divisi. Tingkatan kedua setelah kingdom yang merupakan pembagian lebih spesifik dari kingdom, di mana phylum adalah pembagian untuk kingdom hewan dan divisi untuk pembagian takso kerajaan tumbuhan. Yang ketiga, kelas. Tingkatan kelas ini menyusun dibagi menjadi lebih spesifik dan berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Yang keempat, ordo. Tingkatan keempat yang merupakan pembagian unit pada tingkat kelas menjadi lebih spesifik karena adanya kesamaan ciri ordo pada tumbuhan diakhiri dengan kata ales yang menjadi ciri khas nama ordo. Kelima, famili atau suku. Pada famili atau suku, tingkatan setelah ordo yang berisi unit hasil pembagian lebih spesifik berdasarkan kesamaan ciri yang lebih banyak. Umumnya pada kerajaan hewan nama family memiliki akhiran acae, sedangkan pada kerajaan tumbuhan memiliki akhiran berupa idae. Yang keenam, genus. Tingkatan setelah family yang merupakan tingkat keenam di mana genus berisi pembagian unit family berdasarkan ciri lebih spesifik. Nama genus suatu makhluk hidup menjadi acuan untuk pemberian nama ilmiah suatu unit. 7. Spesies. Tingkatan paling spesifik di mana berisi unit dengan kesamaan ciri paling banyak serta nama spesies suatu unit merupakan gabungan dengan nama satu genus unit tersebut dalam nama ilmiah. 8. Ras atau varietas. Unit pada tingkat spesies memiliki ciri khusus lebih lanjut atau memiliki variasi ciri akan dikelompokkan lagi dalam kelompok yang lebih spesifik yaitu ras atau varietas. Indikator ketiga, saya ingin mempresentasikan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Keanekaragaman hayati Indonesia ada beberapa cara yang dilakukan manusia, yaitu dengan cara reboisasi, tebang pilih pengendalian hama, dan pelestarian alam. Nah, di sini saya akan memberi satu contoh, yaitu reboisasi. Reboisasi adalah pemulihan lahan yang rusak dengan cara menanam kembali di tanaman atau pohon-pohon yang terdapat di wilayah tersebut. Lanjut ke bab 3, yaitu virus. Pada indikator pertama, saya akan menjelaskan cara hidup virus. Cara hidup virus adalah dengan menginfeksi sel makhluk hidup yang lain, membuat sel inang menghasilkan calon virus baru. Virus tidak bisa menghasilkan makanan dan juga tidak dapat makan dengan mengkonsumsi makhluk hidup
makhluk hidup lain. Virus hanya bisa berproduksi dengan menginfeksi sel makhluk hidup lain lalu menggunakannya untuk memperbanyak diri. Pada indikator kedua, mengidentifikasi virus yang berbahaya dan merugikan. Ya, saya ambil contoh satu yaitu HIV, Human Immunodeficiency Virus. HIV adalah salah satu virus yang sangat tidak boleh diremehkan. Pasalnya, virus ini merusak sel pada sistem imun manusia, sehingga penderitanya sangat rentan terkena infeksi dan segala jenis penyakit. Tidak seperti corona, HIV seringkali tidak menimbulkan gejala. Hingga saat ini, belum ada obat yang bisa menyembuhkan HIV atau AIDS. Namun, serangkaian perawatan dapat meminimalisir efek buruk virus tersebut dan memperpanjang harapan hidup bagi para penderitanya. Indikator ketiga, membuat slogan di lingkungan sekolah tentang dampak terinfeksinya virus HIV. Nah, slogan yang saya ambil adalah, mari kita bersama-sama melakukan hal yang positif, selalu aktif dan komunikatif. Bungkam sama dengan kematian. Mari kita bersama-sama warga sekolah menghindari virus HIV. Bab keempat, bakteri. Pada indikator pertama adalah menjelaskan cara isolasi bakteri. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu dengan satu, cara goresan, kedua, dengan cara tuang, ketiga, dengan cara sebar, dan keempat, dengan cara mikromanipulator. Nah, indikator kedua yaitu menjelaskan cara berkembang biak bakteri. Bakteri umumnya melakukan reproduksi atau berkembang biak secara seksual vegetatif sama dengan tak kawin. Dengan membelah diri, pembelahan sel pada bakteri adalah pembelahan biner, yaitu setiap membelah menjadi dua. Reproduksi bakteri secara seksual yaitu dengan pertukaran bakteri genetik dan dengan bakteri lainnya. Pertukaran bakteri genetik disebut rekombinasi genetik atau rekomendasi DNA. Ada tiga, yaitu satu, transformasi, yang kedua transduksi, yang ketiga konjugasi. Nah, pada indikator ketiga adalah perbedaan dari Eubacteria dengan bakteria dengan Archaebacteria, yaitu pertama, peptidoglikan pada dinding sel Eubacteria memiliki dinding sel yang tersusun oleh peptidoglikan. Sementara itu, Archaebacteria tidak tersusun atas peptidoglikan, sehingga disebut juga dengan pseudoglikan. Tempat tinggal. Archaebacteria hidup di tempat ekstrim, sedangkan Eubacteria tidak. Nah, kita lanjut ke bab 5 yaitu protista. Indikator pertama, menjelaskan cara-cara perkembangbiakan organisme protista. Protista berkembang biak dengan membelah diri atau pembelahan biner. Dalam pembelahan biner, protista membelah menjadi dua sel yang sama persis. Protista berkembang biak dengan cara konjugasi ataupun dengan cara gametogami, baik isogami ataupun andisogami. Beberapa protista melakukan reproduksi dengan cara membentuk spora, misalnya pada kelompok Apicoplexa. Indikator 2, memberi contoh peranan protista bagi kehidupan. Peranan protista yang menguntungkan endapan cangkang, lumpur radiolaria digunakan sebagai bahan penggosok dan indikator sumber minyak bumi. Ulva digunakan sebagai sayuran, Caulerpa racemosa yang digunakan sebagai sayuran dan lalapan. Indikator ketiga, mendeskripsikan ciri-ciri umum protista berdasarkan pengamatan. Sebagian besar protista adalah uniseluler. Sebagai makhluk uniseluler, protista membentuk koloni yang terdiri dari satu atau beberapa jenis koloni. Ada pula contoh protista multiseluler seperti jenis tertentu alga coklat merah. Nah, 2, memiliki nukleus. 3, memiliki organel sel. Dan berkembang biak secara aksesual. Kebanyakan protista berkembang biak terutama melalui mekanisme aseksual. Menurut Simpson, ini dapat mencakup pembelahan biner, yaitu pembelahan biner yakni sel induk membelah menjadi dua sel identik atau pembelahan ganda sehingga memunculkan beberapa sel identik. Simpson menambahkan bahwa bagian besar protista mungkin juga memiliki semacam siklus seksual. Sekian dari saya, Muhammad Putra Albiansyah, dan terima kasih.